Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas case-based learning dengan judul Adaptasi Ekosistem Terumbu Karang Indonesia terhadap Pemutihan Massal. Dengan saya sendiri, Nabila Eka Febrianti, B1A 022061, dan rekan saya yang lainnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadila Putri Farhani dengan NIM B1A 022052. Perkenalkan, saya Fatma Zulatunisa dengan NIM B1A 022059. Saya Ifatat Mala dengan NIM B1A 022054. Halo semua, perkenalkan nama saya Fauzi Firmansyah dengan NIM B1A 022079. Saya Siti Arum Noviani dengan NIM B1A 022083. Terumbu karang merupakan sebuah endapan padat dari kalsium karbonat, hasil simbiosis antara hewan karang Cnidaria dengan Zooxanthellae. Bentuk pertumbuhan karang yang beragam dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan seperti intensitas cahaya matahari, hidrodinamis yaitu gelombang dan arus, ketersediaan bahan makanan, sedimen, subareal exposure, dan faktor genetik. Terumbu karang mempunyai fungsi utama sebagai tempat memijah, daerah asuhan biota laut, dan sebagai sumber plasma nutfah. Selain itu, terumbu karang berperan dalam menghasilkan oksigen, menyediakan tempat berlindung dan berkembang biak bagi berbagai spesies laut, serta mendukung rantai makanan di laut. Kondisi terumbu karang yang baik akan mendukung keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Tidak sedikit spesies laut yang berasal dari terumbu karang atau menggantungkan hidupnya dengan terumbu karang. Pemantauan terumbu karang akan membantu melindungi serta melestarikan populasi spesies penting tersebut. Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut menjadi tantangan besar bagi pelestarian terumbu karang di dunia. Perubahan tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang, yaitu pemutihan karang atau coral bleaching. Kerusakan terumbu karang akibat faktor alam menjadi perhatian yang serius. Tetapi, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kerusakan akibat aktivitas manusia dianggap kronis dan bersifat permanen. Aktivitas seperti penangkapan ikan yang bersifat merusak, seperti menggunakan bahan peledak, bahan kimia beracun, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi dominansi populasi karang dalam suatu habitat. Dengan kata lain, kondisi lingkungan yang sesuai dengan spesies karang tertentu dalam suatu habitat dapat didominasi spesies karang tersebut. Sejarah evolusi terumbu karang dimulai lebih dari 500 juta tahun yang lalu, saat karang pertama kali muncul sebagai organisme soliter di periode Kambrium. Pada masa itu, kehidupan laut sedang mengalami ledakan biodiversitas yang dikenal sebagai Cambrium Explosion. Namun, baru pada periode Devonian, sekitar 390 juta tahun yang lalu, terumbu karang mulai terbentuk secara signifikan. Terumbu karang ini terdiri dari berbagai jenis karang, termasuk karang pleti yang mendominasi lingkungan dengan intensitas cahaya rendah. Selama periode ini, banyak spesies karang mengalami kepunahan akibat fluktuasi iklim yang ekstrim. Namun, beberapa spesies berhasil bertahan dan beradaptasi. Selanjutnya, pada periode Trias, sekitar 240 juta tahun yang lalu, muncul kelompok karang modern yang dikenal sebagai Scleratina. Karang ini memiliki kemampuan untuk membangun struktur batuan yang menjadi fondasi terumbu. Seiring dengan pergeseran lempeng tektonik dan perubahan arus laut, spesies karang ini menyebar ke berbagai belahan dunia.
meskipun mengalami beberapa peristiwa kepunahan massal seperti di akhir periode Cretaceous, di mana lebih dari 70% spesies karang punah, beberapa kelompok seperti Favidae dan Caryophyllaceae berhasil bertahan dan melanjutkan evolusi mereka. Evolusi terumbu karang terus berlanjut hingga era Kenozoikum, di mana 1/3 dari semua keluarga dan lebih dari 70% genera mengalami kepunahan pada batas akhir Cretaceous. Namun, periode Paleogen menjadi titik awal bagi proliferasi fauna karang yang beragam. Pada periode Miocene, terumbu karang mulai berkembang menjadi provinsi biogeografi yang kita kenal saat ini. Sejak itu, terumbu karang telah beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan iklim, menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk bertahan meskipun menghadapi tantangan besar dari perubahan iklim global saat ini. Berdasarkan penelitian Stolarski et al. 2011, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa asal-usul evolusi terumbu karang, Sclerotinia, lebih dalam sejarah geologi daripada yang sebelumnya diperkirakan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 2 keluarga karang laut dalam, yaitu Gardneridae dan Microbacillidae, terpisah dari keluarga keturunan utama Sclerotinia sebelum pemisahan Clade Complexa dan Robusta yang terjadi sekitar 425 juta tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi karang Sclerotinia sudah terjadi jauh di era Paleozoikum. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan morfologi dari karang modern dengan fosil Sclerotinia mort yang berasal dari periode Ordovician yang sebelumnya dianggap sebagai garis keturunan dari Anthozoa yang sudah punah. Hal ini menunjukkan bahwa karang modern berevolusi dari nenek moyang yang memiliki badan lunak dan terjadi transisi perubahan baik secara morfologi maupun anatomi selama jutaan tahun. Contoh perubahan yang terjadi seperti bentuk yang awalnya tidak memiliki kerangka menjadi memiliki kerangka serta memiliki bentuk dan ukuran yang beragam. Terumbu karang dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis yang terletak di antara lintang utara 30 derajat dan lintang selatan 30 derajat, meskipun keberadaannya kurang dari 1% dari seluruh wilayah permukaan bumi. Namun, terumbu karang ini dapat menyediakan habitat bagi banyak spesies di bidang lautan. Umumnya, terumbu karang dapat dijumpai pada kedalaman hingga 100 meter, di mana sinar matahari dapat mencapai dan mendukung fotosintesis oleh alga simbiotik yang hidup dalam polip karang. Keberadaan alga ini sangat penting karena mereka memberikan nutrisi tambahan bagi karang. Pemutihan karang atau coral bleaching merupakan kejadian yang cukup terkenal dari peristiwa kerusakan ekosistem terumbu karang. Pemutihan yang terjadi pada terumbu karang merupakan peristiwa yang merusak hubungan dari simbiosis antara karang dan alga endosimbiotik karang. Penyebab dari coral bleaching adalah perubahan salinitas yang terjadi secara drastis. Pemutihan karang merupakan respon terhadap perubahan lingkungan yang menyebabkan keluarnya zooxanthella dari polip karang ketika terjadinya stres pada karang atau terganggunya sistem pigmentasi endosimbion karang. Kerusakan yang terjadi pada ekosistem terumbu karang dapat dilihat dari kerusakan fisik serta perubahan fisiologisnya. Terdapat beberapa dampak dan adaptasi coral bleaching yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Pemutihan karang atau coral bleaching memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem terumbu karang. Selain menyebabkan kematian massal karang, fenomena ini juga mempengaruhi tingkat keanekaragaman hayati sumber daya laut. Selain daripada itu, masalah pencemaran lingkungan, pemutihan terumbu karang turut berdampak langsung pada perekonomian masyarakat pesisir di wilayah terdampak. Kerusakan yang disebabkan oleh pemutihan karang mengakibatkan ikan-ikan kehilangan tempat tinggal mereka. Ketersediaan jumlah ikan dan biota laut lainnya semakin lama semakin menurun seiring berjalannya waktu karena
proses coral bleaching ini mengganggu ekosistem laut dan juga merusak ekosistem tersebut. Selain daripada itu, nelayan dan masyarakat setempat juga kehilangan sumber pendapatannya. Faktor alam seperti gempa bumi dan tsunami dapat mengancam kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang juga. Dari sekian banyak dampak dan adaptasi coral bleaching, aktivitas manusia yang beragam mulai dari pengeboman ikan, reklamasi pulau, dan pengarukan juga memiliki efek negatif yang signifikan bagi terumbu karang. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh coral bleaching, seperti konservasi perairan, rehabilitasi melalui terumbu karang buatan, dan transplantasi karang. Beberapa metodenya, yang pertama, mikrofragmentasi. Mikrofragmentasi adalah metode regenerasi terumbu karang dengan memotong koloni menjadi fragmen-fragmen kecil. Yang kedua, metode tali. Pada metode tali, fragmen karang dipasang horizontal di tali dan diarahkan ke sinar matahari untuk memaksimalkan pertumbuhan. Dan yang ketiga ada Artificial Patch Reefs atau APR. APR ini struktur buatan yang digunakan untuk mendukung rehabilitasi dan restorasi terumbu karang. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk mengatasi hal ini meliputi pembatasan dan pengawasan aktivitas penduduk yang berpotensi merusak ekosistem, serta merancang regulasi khusus untuk perlindungan terumbu karang. Selain itu, pemerintah mendukung dan mempromosikan praktik-praktik berbasis kearifan lokal untuk menjaga ekosistem. Dalam aspek menegakkan hukum, pemerintah memberlakukan sanksi berat terhadap pelanggaran seperti penggunaan bahan peledak, bahan beracun, atau eksploitasi di kawasan lindung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman penjara hingga 2 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Untuk memastikan keberlanjutan, pemantauan rutin dilakukan guna mengukur kondisi ekosistem serta mempercepat proses pemulihan.